Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi aswaja, tema Wali Songo. Baik, sebelumnya mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik. Wali Songo yaitu wali yang jumlahnya ada 9 yang sangat berjasa di tanah air kita ini, di Indonesia, dalam menyebarkan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kalau kita baca sejarah, agama Islam mulai masuk ke Indonesia sejak abad pertama hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak abad pertama, tepatnya yaitu pada abad 7 Masehi, atau kalau hijrahnya abad pertamanya hijrah. Kalau dalam satu sejarah disebutkan seperti itu, yaitu dari Saudi Arabia. Ada sejarah lain yang mengatakan dari Yaman, dari Hadramaut. Ada yang mengatakan dari Gujarat. Ada beberapa sejarah yang mencatat seperti itu. Kemudian datangnya ajaran Islam ke Indonesia ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepatnya yaitu pada abad ke-9 Masehi, Daulah Abbasiyah mengirim para mubaligh ke wilayah Sumatera Utara, dan mubaligh yang dikirim ke Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i. Oleh karenanya di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i, yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita sampai sekarang ini. Ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia tadi sudah saya jelaskan, yaitu pada abad ke-7 mulai masuk. Kemudian mulai banyak yaitu pada abad ke-9 Masehi, ketika Daulah Abbasiyah mengirim mubaligh yang bermadzhab Syafi'i. Di antaranya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini disebut Sunan Gresik, atau nama lain yaitu Sunan Tandes. Beliau ini lahir di Kasan, Persia, di Iran, dan beliau wafat di Gresik, dimakamkan di desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan wali senior, wali sepuh yang menyebarkan Islam di Indonesia. Beliau berdakwah pada masa itu Indonesia masih kerajaan Majapahit.
Kemudian oleh Raja Majapahit beliau dikasih tanah di desa Gapuro dan beliau mendirikan pesantren di situ dan berdakwah di tempat itu juga. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Rahmat ini adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi, putra Sunan Samarqandi. Sunan Ampel merupakan bupati pertama di Surabaya. Beliau berdakwah juga ketika Indonesia masih kerajaan Majapahit, dan beliau membuat pesantren juga yang dikenal pesantren Ampel Dinta, dan menjadi besar, mempunyai santri yang tersebar ke seluruh daerah di Nusantara. Selanjutnya Sunan Bonang. Nama beliau yaitu Syekh Mahdum Ibrahim. Raden Mahdum Ibrahim ini atau Sunan Bonang ini putranya Sunan Ampel, pernikahan dari Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Raden Rahmat Sunan Ampel merupakan bupati pertama di Surabaya. Beliau menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban, kemudian dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nama Mahdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang, cara berdakwahnya, beliau juga menggunakan kesenian rakyat. Beliau ini sufi, beliau ini alim fikihnya, alim semuanya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dikenal sampai sekarang yaitu dakwah kesenian rakyat. Di antaranya yaitu Sulo Ujil dan Tembang Tombo Ati yang terkenal sampai sekarang ini. Itu adalah salah satu karya beliau, walaupun sejatinya ada di kitab sebelum beliau, tapi berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh beliau. Tombo ati iku limo sak maknane, sampai akhir. Beliau juga dakwahnya menggunakan musik gamelan. Oleh karenanya beliau dikenal dengan Bonang, Sunan Bonang. Baik, selanjutnya Raden Qasim, yaitu Sunan Derajat yang ada di Paciran, di Lamongan, Jawa Timur. Raden Qasim atau Sunan Derajat ini juga putranya Raden Rahmat, putranya Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang juga putranya Sunan Ampel. Raden Qasim Sunan Derajat juga putranya Sunan Ampel. Raden Qasim atau Sunan Derajat ini putranya Sunan Ampel juga dari Nyai Ageng Manila. Beliau berarti saudaranya Sunan Bonang, saudaranya Syekh Mahdum Ibrahim. Raden Qasim atau Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Beliau mendirikan pesantren juga, pesantren di Derajat dulu, dan sekarang ada pesantren Derajat juga ya, yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau ini dikenal memiliki solidaritas yang sangat tinggi, orangnya dermawan, dan beliau mudah bergaul dengan masyarakat, termasuk ciptaan beliau yaitu tembang Macapat Pangkur. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Nah,
ada di Kudus, Jawa Tengah, yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq ini putra dari Sunan Ngudung atau yang dikenal dengan Raden Usman Haji. Syekh Ja'far Shadiq ini beliau hidup pada masa Kesultanan Demak, dan jasa beliau terhadap Kesultanan Demak sangat besar. Di antara peninggalan beliau yaitu Masjid Menara Kudus yang sampai sekarang bisa kita kunjungi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus punya keahlian di dalam pertukangan, di dalam kerajinan emas, pandai besi, dan hal-hal seperti itu. Selain beliau alim di dalam hukum-hukum agama, juga beliau dikenal dengan ketegasannya. Selanjutnya yaitu Raden Paku Sunan Giri yang ada di Gresik juga. Sunan Giri ini putra Maulana Ishak yang sekarang makamnya direhab, direnovasi kalau kita berkunjung di sana. Yaitu putra dari Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Kalau dari garis ibu yaitu Dewi Sekardadu, beliau keturunan Wirabumi, yaitu putra Raja Hayam Wuruk yang ada di kerajaan Blambangan. Di antara ciptaan beliau yaitu tembang-tembang Islami, di antaranya Jamuran, Jitungan, Delian, Padang Bulan, Cublek-cublek Suweng, Jur, Gulo Ganti, dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh saja. Selanjutnya Raden Syahid atau Sunan Kalijogo yang ada di Demak. Raden Syahid ini putra Adipati Tuban, yaitu putra Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur. Raden Kalijogo, Raden Syahid, Sunan Kalijogo ini muridnya Sunan Bonang. Muridnya Sunan Bonang. Beliau Sunan Kalijogo juga seninya luar biasa. Di antara dakwah beliau memakai seni yaitu seni ukir, wayang, gamelan. Di antara tembang ciptaan beliau yaitu lir-ilir, gundul-gundul pacul, dan karya-karya yang lainnya. Baik, selanjutnya Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang berada di sebelah utara Kudus, Jawa Tengah. Beliau hidup pada masa Kesultanan Demak. Ketika itu terjadi konflik besar di Kesultanan Demak. Di antara tembang yang beliau ciptakan yaitu tembang Sinom, Kinanti. Adapun sasaran dakwah beliau yaitu para pedagang, para nelayan, dan rakyat jelata tentunya, dan berhasil dakwah beliau. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini adalah dari Mesir. Beliau sejak kecil sudah mendalami ilmu agama. Beliau bersama putranya Maulana Hasanuddin berdakwah di Indonesia dan berhasil.
Baik, kita cukupi.